Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya di bedah buku The Four Disciplines of Execution. Kita akan masuk ke dalam bab 7 yang judulnya adalah Translating Organizational Focus into Executable Targets. Sederhananya adalah bagaimana caranya fokus organisasi yang sudah ditetapkan itu akhirnya bisa diterjemahkan menjadi target-target yang memang betul-betul konkret. Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, udah agak lama nih ya, belum tayang lagi lanjutan bedah buku 4DX kita. Yang belum nonton, mungkin karena video baru ini adalah muncul begitu saja di beranda teman-teman semua. Ya silahkan nonton video-video sebelumnya. Ya, sudah kurang lebih 6 bab kita bahas. Kita akan masuk ke dalam bab yang ketujuh ya. Jadi idenya di bab ini membahas soal bagaimana sih kalau organisasi udah punya strategi, kemudian kita bisa turunkan itu menjadi target-target yang memang betul-betul bisa dieksekusi. Nah, ternyata proses ini tuh gampang-gampang susah gitu ya. Kelihatannya gampang, kenyataannya itu susah atau tidak mudah. Nah, tapi sebelum itu, bab ini ngajak kita buat refresh dulu ya, bahwa sebenarnya ada beberapa rules ya yang sarankan kepada para leader of leader. Jadi 4DX di edisi kedua nih, sebagaimana pernah saya ulas sebelumnya ya, itu yang agak unik adalah dia tidak bicara semata-mata 4 disiplin eksekusi itu berlaku di semua level. Ternyata enggak. Ternyata pengalaman dari implementasi 4DX di banyak organisasi sejak buku edisi pertama terbit sampai yang kedua ini, itu ternyata mengatakan bahwa cara implementasinya tidak sama. Nah, 4DX yang empat-empatnya langsung kepake itu nanti baru bisa di tataran pemimpin lini pertama ya, atau supervisor atau manajer yang punya anak buahnya nggak punya anak buah lagi. Disitulah 4DX yang konkret empat-empatnya jalan di situ. Nah, tapi bagaimana dengan leader yang di atas-atasnya, middle managers atau senior management? Nah, itulah kita butuh paham apa peran dari leader-leader yang ada di posisi atasnya. Nah, salah satunya yang sedang dibahas di sini adalah bagaimana leader yang di level atas itu kemudian menerjemahkan strategi yang sudah mereka buat ke dalam sesuatu yang memang bisa dieksekusi di level nanti first line leader gitu ya. Nah, sarannya yang diberikan adalah satu, katanya ya, nanti kalau sudah jadi week itu kita perlu tolong pilih week yang kira-kira nanti tiap orang atau tiap tim itu kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Satu week aja dalam kurun waktu tertentu. Memang sih teorinya mengatakan kita bisa 2-3, tapi kenyataannya kalau baru implementasi, satu itu sudah berat, karena kita punya whirlwind ya, kita punya rutinitas sehari-hari. Yang kedua adalah nanti yang namanya week itu seringkali begitu diterjemahkan ke dalam week yang lebih bawah lagi, itu kalau diibaratkan seperti perang ya, kita perang tuh ada peperangan, ada pertempuran, ada war and battle. Nah, week yang besar itu namanya war, lalu kemudian dia diturunkan menjadi battle-battle atau pertempuran-pertempuran kecil. Nah, nanti kita mesti mengkonekkan antara battle-nya dengan war-nya. Atau kalau dibalik ya, kita mesti menurunkan war itu ke dalam battle-battle. Gitu. Yang ketiga adalah, kalau sudah di tataran eksekusi, nanti peran dari leader of leader itu bisa memveto, tapi tidak mendikte. Memveto itu artinya, wah kok yang dikerjakan sama tim saya nggak align sama tujuan organisasi. Nah, dia bisa veto, tapi tidak kemudian setelah itu dia mendikte secara terlalu detail ya, karena kekuatan 4DX sebagai cara untuk meningkatkan engagement jadi hilang. Dan yang terakhir adalah semua week itu harus punya ukuran yang jelas, yaitu from X to Y by 1. Nah, ini kaidah yang mesti dikuasai oleh semua level, terutama para pemimpin. Kenapa? Karena kadang-kadang di tataran strategi itu seringkali ukurannya belum spesifik, dan ini saya masih sering ketemu juga ya, organisasi yang di tataran strategi itu ukurannya nggak from X to Y by 1. Mungkin untuk urusan yang sifatnya whirlwind, oke, tapi kalau kita bicara yang butuh behavior change, itu kita butuh yang sangat konkret ya. Nah, ada kasus yang menarik di bab ini, yaitu kasus dari sebuah hotel namanya, bab ini itu nanti akan ngasih kita 3 jenis implementasi ya. 3 kasus ya. Kasus pertama adalah kasus organisasi yang punya satu primary week, kemudian dia punya banyak bagian sehingga otomatis weeknya beda-beda. Nah, nanti organisasi yang jenis kedua adalah
organisasi yang kurang lebih dia itu weeknya sama, tapi areanya beda-beda, gitu ya. Jadi satu perusahaan retail weeknya sama, tapi bagaimana per area itu kemudian akan punya week masing-masing yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah bagaimana ada organisasi yang sangat kecil, ya kayak konsultan gitu. Ya, itu kan padahal ada saran ya bahwa week itu sebaiknya tidak mencakup seluruh revenue, tapi mereka kesulitan. Nah, 3 kasus ini dibahas di bab ini, yang menarik ya. Kita lihat dulu kasus yang pertama ya. Ini dari sebuah hotel namanya The Opryland Hotel. Nah, singkat cerita, hotel ini pada saat dia diajak diskusi soal eksekusi, mereka itu kemudian menemukan, wah ada banyak prioritas kita nih ya. Salah satunya adalah misalnya kita harus punya program marketing yang baru, kita pengen ekspansi, ya kan, ke hotel yang lebih banyak lagi kamarnya, begitu kan. Kita pengen punya inisiatif baru untuk meningkatkan okupansi rate-nya. Kita pengen mengontrol expense supaya bottom line kita lebih bagus. Kita pengen punya banyak program buat memuaskan pelanggan ya yang datang ke hotel. Kita pengen memperbaiki servis kita gitu ya di ruang-ruang meeting begitu. Kemudian kita pengen bagaimana caranya memudahkan kita memanage pelanggan yang luasnya itu hotelnya gede banget, emang kayak resort begitu ya, luasnya areanya luas banget. Gimana cara meningkatkan experience mereka? Nah, begitu kita bicara 4DS kan, wah ini fokus yang terlalu banyak ya kan. Nah, tapi pertanyaan yang membantu mereka fokus adalah pertanyaannya begini, kalau saja semua area operasional yang kita pengen improve tadi itu ya di-maintain sama aja, di-maintain di kondisi yang sekarang aja, manakah yang kayaknya butuh banget untuk di-improve? Nah, ini pertanyaan ini penting ya untuk organisasi yang memang tadi punya banyak inisiatif, punya banyak area, punya banyak bidang direktorat divisi, sehingga kemungkinan KPI-nya yang mau disasar itu banyak, sehingga otomatis yang butuh, yang kayaknya ya butuh di 4DX banyak, itu bisa dibantu fokus dengan kalimat ini, pertanyaan ini. Anggaplah semua KPI kita atau inisiatif kita itu kita maintain aja. Kita pengen maintain di satu level kinerja tertentu. Maka manakah yang paling pengen kita improve? Jadi dengan bahasa lain ya, untuk mempertahankannya saja itu nggak mudah di level yang kita mau. Karena dia mungkin masih di bawah sebenarnya. Gitu ya. Saya kasih perumpamaan ya. Misalnya ada orang pengen hidup sehat ya. Hidup sehat itu kan banyak ininya, banyak indikatornya. Olahraga, pola makan gitu ya. Belum tadi indikator-indikator kayak dengan kesehatan kayak kolesterol, gula darah gitu ya. Itu kan ada standar minimumnya tuh. Ya kan? Kita nggak usah bicara pengen improve kesehatan selevel atlet kelas dunia gitu ya. Nggak usah ngomong gitu lah. Kita cuma pengen ngomong di level manusia yang sehat normal aja. Kalau kita cuma pengen mencapai standar itu aja, manakah dari semua indikator kesehatan itu yang paling butuh diimprove? Oh, ternyata saya paling bermasalah di kolesterol, misalnya gitu ya. Nah, maka kolesterol itu mungkin bisa menjadi weak. Ya, saya nggak perlu jadikan kadar gula sebagai weak, karena ya udah oke, udah cukup. Saya nggak perlu jadikan jumlah tidur saya sebagai weak, karena itu udah cukup gitu misalnya. Tapi kolesterol ini kayaknya perlu banget diimprove, karena untuk membuat dia ada di level yang standar aja nggak mudah. Nah, dari pertanyaan itu mereka menemukan bahwa ternyata yang paling butuh mereka improve adalah guest satisfaction, kepuasan dari tamu. Jadi kalau kita bisa beresin kepuasan tamu atau kita improve kepuasan tamu, maka kita akan ya mungkin membuat perusahaan kita lebih baik lagi gitu. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dibuat semacam bagan ya yang teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi si Opryland itu akhirnya punya fokus strategi yang tadi memang sebagian di antara strateginya pengen nambahin 200 kamar gitu ya, pengen bikin event gitu ya, pengen memperbaiki lobby hotel. Itu penting, tapi itu nggak butuh 4DX, itu mah stroke of the pen, ya kan?
Kemudian dia juga pengen improve operasional sehari-hari gitu ya, efisiensi. Ya itu sih oke, tapi nggak ada yang signifikan banget butuh diimprove sehingga itu mau nurunin. Tapi bagaimana kita bisa mengimprove ya? Mereka nyebutnya ukuran nama top box score. Jadi ukuran-ukuran yang paling tinggi yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan itu mereka pengen improve dari 42 skornya ke 55. Maksudnya begini mungkin ya. Jadi dari sekian ukuran yang paling utama yang pengen mereka improve dari kepuasan pelanggan, yang menentukan kepuasan pelanggan, itu so far yang ngasih nilai mentok 5, mereka maunya itu ya, nilai mentok 5 itu cuma 42% skornya. Mereka pengen naikin ke 55. Nah, jadi mereka pengen pelanggan yang puasnya mentok 5, ngasih nilai 5 semuanya di top box score itu naik dari 42 ke 55. Nah, itu yang akhirnya mereka tetapkan sebagai breakthrough goal. Nah, disitulah mereka butuh 4DX gitu ya. Tanya kemudian, apakah udah cukup sampai situ? Langsung kita bisa breakdown. Ntar dulu. Karena pas dia telah lebih lanjut, ternyata top box score tadi itu itemnya banyak dan meliputi banyak bagian. Nggak cuma satu bagian yang menentukan kepuasan. Ya kan? Jadi pertanyaannya, apa aja nih yang mesti kita improve supaya naik ke 55 itu? Begitu di breakdown, oh banyak itemnya ya kan. Orang bisa aja nggak puas karena makanan, orang bisa aja nggak puas karena kelamaan nunggu check-in, ya kan. Orang bisa nggak puas cuman karena kebersihan kamar, orang bisa aja nggak puas karena jarak antar kamar terlalu jauh, macam-macam. Jadi rupa-rupanya menetapkan 42 ke 55 tadi itu butuh di breakdown lagi ya. Itu menjadi semacam primary week gitu di level company. Nah begitu di breakdown ternyata ketemu ya battle yang paling signifikan kayaknya ya untuk meningkatkan dari 42 ke 55 adalah mereka ketemu 3 ya. Satu adalah arrival experience, pengalaman orang ketika baru datang. Nah, seberapa orang datang kemudian bisa dilayani dengan baik, itu menentukan kepuasan dia secara keseluruhan. Yang kedua adalah problem resolution. Begitu ada masalah yang muncul, entah apapun yang masalah di kamar atau masalah di luar kamar, seberapa baik dan seberapa cepat itu teratasi. Nah, yang ketiga adalah food and beverage quality, kualitas makanan. Nah, jadi kalau 3 ini kita bisa improve, kemungkinan naik ke 55-nya lebih tinggi. Tapi kalau 3 ini kita treat sama aja kayak yang lain, kemungkinan ya berat kita mencapai 55. Nah, mereka ketemu memang di 3 area inilah mereka masih bisa improve gitu ya. Dan itu kayaknya akan signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan supaya ngasih nilai mentok 5. Nah, di titik inilah kemudian tim yang mendiskusikan proses ini itu menariknya kemudian mereka muncul optimisme gitu. Kenapa begitu? Karena sekarang jadi terasa ini winnable, jadi mungkin bisa dimenangkan. Soalnya agak lebih konkret ya kan. Kalau tadi kan pas kita bicara 42 ke 55, wah itu masih gimana caranya belum kebayang lah. Begitu breakdown, oh arrival experience, kebayang lah kira-kira gimana mau diimprove-nya. Udah mulai kelihatan lebih konkret lah apa yang mesti diperbaiki. Problem solution juga begitu, food and beverage juga begitu gitu ya. Nah ini yang paling penting teman-teman ya, proses memfokuskan dan mengkonkretkan strategi itu salah satu fungsi pentingnya adalah membuat orang merasa ini mungkin atau ini possible. Bahkan GM-nya saat itu yang ikut di meeting ini mengatakan, ini kayaknya baru pertama kali loh kita tuh punya waktu sehari yang kayaknya benar-benar variable banget gitu. Pertama kali kita bisa mengartikulasikan keinginan kita, strategi kita dalam beberapa kalimat yang betul-betul tuh kayaknya bikin kita clear banget ya. Satu kalimat atau beberapa kalimat orang langsung ngerti banget kita mau ngapain. Itu pertama kalinya. Setelah itu gimana? Nah setelah itu di breakdown lagi ya, jadi battle yang lebih kecil lagi. Contohnya apa? Misalnya ya, pas kita bicara soal tadi ya, week yang judulnya adalah improve arrival experience. Nah, mesti dibikin goalnya dong from X to Y kan. Oke, arrival experience kita mau ukur pakai skor kepuasan pelanggan. Balik lagi ya, apakah dia puas mentok apa enggak. Nah, so far ternyata nilai kepuasan pelanggan terkait arrival experience itu yang ngasih mentok ya, itu cuma 50%, mereka pengen improve ke 60%.
skornya ke 60. Nah, pertanyaannya mesti ngapain ya kalau kita mau improve si arrival experience? Nah, di breakdown lagi, itu melibatkan apa aja sih sebenarnya? Orang datang itu pengalamannya oke apa enggak? Satu, ternyata melibatkan bagaimana ketersediaan kamar itu bisa diperbaiki. Yang kedua, bagaimana koper yang sudah dibawa sama tamu itu bisa segera masuk kamar ya. Jadi delivery time luggage-nya dari, karena ini kan hotelnya gede begitu ya masalahnya. Jadi suka lama gitu loh nungguin kopernya masuk ke kamar tuh suka lama. Nah, gimana itu bisa diimprove juga. Yang ketiga adalah reduce check-in time. Jadi udah check-in itu berapa cepat mereka bisa masuk ke kamar itu juga perlu diimprove. Nah, disinilah akhirnya lebih konkret lagi nih. Oh, tiap tim yang bertanggung jawab hal-hal ini kan jadi kebayang ya. Oke, saya mesti improve availability kamar saya dari 65% ke 90%. Jadi harus makin sering orang itu langsung segera mendapatkan kamarnya. Yang kedua adalah waktu delivery kopernya harus diturunin. Wah, ternyata pas diukur-ukur ya, mereka itu dulu butuh 106 menit rata-rata. Hampir 2 jam ya, 1 jam setengahan lebih tuh. Nah, sekarang mau diturunin menjadi 20 menit. Dan terakhir adalah check-in time. Mau di-reduce dari 12 menit ke 6 menit aja. Nah, kalau kita improve ini, kemungkinan besar sih pengalaman arrival-nya akan lebih baik. Nah, itu kasus di satu organisasi hotel yang punya satu week, kemudian week itu konsekuensinya adalah turun menjadi sub-week yang bentuknya macam-macam karena memang week-nya company tadi itu didukung oleh banyak bagian yang beda-beda. Nah, sekarang gimana dengan organisasi yang sebenarnya week-nya nggak kompleks, mirip-mirip, tapi situasinya beda-beda. Nah, ini kasusnya adalah satu perusahaan yang memang dia itu pengen meningkatkan penjualan mereka di berbagai cabang atau berbagai area. Nah, itu kan misalnya kayak kita bayangin mungkin ada toko retail lah ya, Indomaret, Alfamart itu kan kayaknya week-nya sama-sama aja ya, gitu. Tapi bagaimana sekarang seluruh berbagai area itu bisa menyumbang ke week-nya company. Nah, padahal mirip-mirip aja gitu. Tapi kan nanti penentuan akhirnya ke lead measure-nya kan jadi beda. Maka pertama-tama tetap perlu ditetapkan dulu apa yang mau dicapai sebagai fokus primary week. Mereka menetapkan misalnya increase likelihood to recommend, LTR. Atau pakai ini ya pakai istilahnya tuh skor NPS lah ya. Jadi seberapa sih pelanggan itu merekomendasikan belanja di tempat itu atau beli produk di tempat itu. Nah, mereka fokuskan itu menjadi week. Nah, pertanyaan kemudian adalah emang apa sih yang bikin orang akan most likely mau recommend? Nah, ketemu di breakdown lagi ada 3. Improve customer engagement, reduce out of stock, dan terakhir adalah increase speed of checkout. Jadi kita memang mesti improve bagaimana pelanggan itu bisa dilayani dengan baik, engage, bisa connect sama kita, bisa langsung diajakin ngobrol, berinteraksi. Kemudian kita mesti menurunkan item-item yang out of stock ya, jangan sampai kebanyakan item yang mau di order ternyata nggak ada stoknya. Dan terakhir adalah ya proses pembayarannya jadi lebih cepat. Nah, dari situ mereka bikin ukuran. Jadi mau meningkatkan likelihood to recommend dari 74 ke 78. Dan ternyata begitu the breakdown, mereka harus meningkatkan speed checkout-nya dari 83 ke 88 skornya. Out of stock-nya mesti diturunin dari 754 item ke 500 item. Dan terakhir skor customer engagement-nya harus dinaikkan dari 77 ke 85. Nah, tapi ini kan bicara level corporate. Nah, sekarang bagaimana dieksekusi oleh masing-masing cabang? Sama nih. Jadi, tiap region juga akan punya goal ya. Likelihood to recommend di region itu berapa? Itu mesti diukur dulu. Habis itu, apa yang menyebabkan itu kan 3 tadi ya. Speed of checkout-nya berapa? Out of stock-nya berapa? Dan customer engagement berapa? Tapi angkanya berbeda. Karena tiap cabang situasinya beda-beda. Di cabang tertentu ternyata out of stock-nya mungkin tadi nggak 754, tapi misalnya 600 misalnya. Nah, mau diturunin jadi 500 juga, misalnya seperti itu. Nah, itu cara kerjanya ketika kita bicara organisasi yang week-nya mirip di berbagai area, karena bentuk organisasinya mirip, tapi cabangnya banyak aja. Ya, mungkin ini berlaku buat tadi ya, toko retail, Indomaret, Alfamart, atau mungkin Kopi Kenangan gitu ya, atau mungkin Fore, atau mungkin
OTO misalnya gitu ya. Itu kan ya produknya kan mirip-mirip ya di berbagai area. Saya pikir week-nya juga sama, tapi angkanya mungkin berbeda gitu. Angka battle-nya jadi lain-lain gitu. Nah, yang ketiga adalah kasus di sebuah perusahaan yang kecil yang baru ikut belajar 4DX, kemudian mereka mengeluhkan, kami sih paham sih waktu di training kan diajarin jangan pilih primary week yang terlalu luas, misalnya total revenue. Dan tapi susah loh di perusahaan kita karena perusahaan kita kecil. Jadi otomatis yang paling krusial bagi kita emang revenue, karena kita emang butuh duit buat survive ya. Gitu, butuh cash flow gitu, butuh duit masuk. Jadi kita pasti yang kita pantengin total revenue terus. Nah, gimana caranya tuh? Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya direkomendasikan bahwa oke, total revenue kalau gitu jangan dijadiin week, tapi dijadiin strategi. Nah, kita strateginya apa, pengen improve total revenue kita. Terus week-nya apa? Nah, diajakin diskusi tuh. Emang produk kalian cuma satu? Enggak, kita punya beberapa produk, beberapa layanan. Terus kemudian apakah semua layanan dan produk tadi menyumbang revenue yang sama? Wah, pas dilihat-lihat, oh ya enggak juga sih. Ada yang menyumbang revenue yang udah cukup besar, dan ini sebenarnya prosesnya relatif di-maintain aja. Bukan berarti ini nggak penting, tapi harus di-maintain kualitasnya. Teman, relatif sistem behavior orang di situ tuh udah cukup baik, ya. Nah, tapi sebenarnya kita tuh punya beberapa layanan lain yang masih bisa diimprove dan kita suka banget. Revenue-nya masih relatif lebih kecil. Nah, kemudian dikatakan, oh ya sudah, kalau gitu, week kamu adalah bagaimana meningkatkan revenue kamu dari layanan yang masih bisa diimprove tadi. Layanan yang nyumbangnya masih kecil padahal dia potensial. Nah, kan mereka organisasi yang consulting gitu ya, isi timnya kan kurang lebih dua, sales team sama delivery team atau technical team. Ya udah sama, maka si sales team akan punya week, yaitu bagaimana dia meningkatkan revenue dari produk ini, tapi dari new accounts, dari pelanggan-pelanggan baru, karena tugasnya sales nyari pelanggan baru. Nah, sementara delivery team, tim production, tim technical, sama. Lo harus meningkatkan revenue di produk yang masih kecil ini, tapi dari existing account. Jadi pelanggan yang udah beli, kan kamu yang ketemu nih tim delivery. Gimana caranya mereka beli lagi atau nambah belinya, gitu kan? Sementara yang sales team, mereka jualan ke perusahaan atau klien yang belum dikenal sebelumnya. Nah, disitulah cara mereka bisa growing, karena kan growing kan dua ya. Si existing account-nya harus tetap bertambah, stay kemudian bertambah, ditambahin dengan pelanggan-pelanggan baru gitu. Nah, disinilah peran manajemen ya, manajemen untuk menentukan fokus, kemudian menerjemahkan itu ke dalam sesuatu yang executable, bisa dieksekusi, sehingga orang ngerasa bahwa oh, this is a winnable game, ini bukan sesuatu yang impossible. Gitu. Nanti habis itu baru tim di bawah mendiskusikan lead measure-nya apa saja. Tapi at least mereka harus make sense dulu. Oh, target ini bisa kok dicapai. Tidak mudah, tapi bisa dicapai. Kira-kira gitu teman-teman ya. Yang sudah punya bukunya, selamat baca. Yang masih bingung, nonton lagi aja video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.